Saudara terima berkat tadi? Ya udah, mari kita doa pulang. Kan sudah terima berkat, saudara ya. Ada satu percakapan, saudara ya. Hamba Tuhan ini, hamba Tuhan. Saya enggak ngerasain siapa-siapa, saya ngerasain hamba Tuhan aja kan enak ya. Diri saya sendiri. Waktu dia ini percakapan dengan malaikat di sorga. Di pintu depan sorga itu, ngobrol lah si hamba Tuhan ini. Kat, itu tuh yang baru masuk ke sorga itu saya kenal loh dia. Siapa? Katanya malaikatnya. Itu kan supir taksi Medan itu. Gitu, yang dari Medan. Nah, itu supir taksi Medan itu Pak. Kenapa Kat kok bisa masuk surga dia ya? Gitu. Kok aku diberhentikan di depan pintu surga ini katanya. Dia hamba Tuhan loh saudara. Lalu malaikatnya bilang gini saudara. Panggil aja Santoso gitu lah ya. Santos, dia bilang ini. Aku sekarang merecord hasilnya, bukan orangnya katanya. Maksud lu apa ini Kat? Aku bilang gitu toh. Curiga saya. Saya sudah pagi datang ke sini, angkat-angkat sendiri, atur-atur sendiri, khotbah-khotbah sendiri. Masa kurang toh Kat? Gitu ya. Oh, hasilnya yang kamu kerjakan itu ada jemaatmu yang masih tidur waktu dengerin firmanmu. Tuh kan? Belum habis khotbah ini sudah kelangopan. Lalu apa dengan yang sopir taksi Medan itu? Oh, waktu dia ngendarai mobil itu orang tidak tidur, bahkan berdoa. Gitu saudara. Jadi saudara kalau dengerin firman jangan tidur ya. Kasihan aku dong. Aku enggak boleh masuk ke surga gara-gara kalian tidur. Padahal aku sudah berusaha untuk mentertawakan ini, masih tetap kelangopan. Keras-keras lagi, memang orang Medan itu. Haleluya. Saudara, kadang kita lucu ya. Kita kadang tuh sampai judging orang, kok bisanya ya model kayak gini masuk surga gitu loh saudara. Betul enggak saudara? Ya, manusia sering seperti itu, menilai orang. Bahkan saya pernah diingetin sama Pak Uki, itu firmannya Pak Santoso di YouTube katanya. Wah sekarang saya ini keren loh di YouTube. 3K lebih loh subscribernya. Tepuk tangan dong buat media. Buat yang bagian media, saya nggak ngambil apa-apa, sudah nggak dapat apa-apa. Cuma nama saya tenar gitu ya. Kemarin ada yang ulang tahun toh, kita pergi. Kok rasanya saya kenal ya Bapak ini gitu. Waduh mukaku sudah mulai terkenal nih. Oh iya saya ingat nih, wajahnya di YouTube nih katanya. Oh saudara, keren juga nih. Tapi semuanya hanya untuk Tuhan. Pujian yang saudara nyanyikan tadi bersama-sama itu klop dengan firman yang Pak Arifin juga sampaikan, bukan? Lalu kalau kita mau hidup kita benar-benar berkenan, tadi Pak Arifin sudah bilang, bukan hanya di Bethel. Di Bethel itu apa tadi itu? Di Bethel, terus di Yeriko, terus di mana lagi? Yordan terakhir ya. Nah, bukan hanya di Gilgal pertamanya ya. Bukan hanya Kristen lahir baru aja, enggak cukup ternyata saudara. Dulu kita maunya kamu harus lahir baru, Kristen tuh harus lahir baru, enggak cukup saudara. Yang kita harus lakukan ada 3 hal, ya ini judulnya saya pagi hari ini saya berikan, Killing Pride of Life with 3 steps. Bunuh keangkuhan hidupmu dengan 3 langkah. Nah ini nih, ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama, Indonesianya aja enggak ada yang bahasa Inggris. Oke, 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Amin. Jadi di sini ada 3 hal, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Inilah yang harus kita patahkan, bunuh dia. Tadi Pak Arif ini bilang mata bisa lapar loh, benar saudara, betul nggak? Siapa yang merasakan mata ini bisa lapar? Saya semua. Firman ini kalau saya sampaikan, maaf ya saudara, kalau saya sampaikan firman ini jangan tersinggung. Saya bukan tipenya hamba Tuhan yang nembakin firman, oh saya benci ambek Ciang ini ya, tak tembak dengan firman, enggak, saya enggak. Saya enggak begitu, karena saya tahu saya belum sempurna. Kalau saya sempurna mungkin, tapi saya belum sempurna. Firman ini bagaikan pedang bermata 2, kesana juga ke sini. Jadi setiap saya sampaikan firman, saya bilang iya ya Tuhan, aku belum bertobat ini Tuhan. Tapi kan ya malu toh ngaku pertobatan di depan saudara. Iya toh. Jadi ya pura-puranya jaim gitu. Padahal firmannya itu juga ke saya saudara. Saya pun pernah lapar mata. Saya pun itu keinginan daging juga masih ada. Selama daging ini melekat di tubuh saya pun masih ada keinginan daging saudara. Tapi dikatakan sekali lagi, itu bukanlah berasal dari Bapa. Makanya semuanya ini diserang dengan 3 hal ini saudara. Ada yang kebal? Tidaklah. Semuanya keserang ini sakitnya nih, virus ini. Ya, virus 3 ini lebih gawat dari coronavirus. Betul ya? Jadi kita ini harus kill this keangkuhan hidup. Yang saya garis bawahi ini, keangkuhan hidup ini yang harus benar-benar terselubungin. Kalau mata masih bisa kelihatan, waduh, apalagi ini cewek ya. Oh iya kan? Apalagi yang suka tasnya merah, sepatunya harus merah, pitanya juga harus merah, gitu ya. Lewatlah di DFO itu sekarang DFO ya, kalau di sana sudah kosong itu. DFO, ada yang enggak tahu DFO? DFO itu dah tempatnya toko-toko. Belum pernah, setelah ini saya ajak ke sana. Dibayarin. Saya dibayarin. Nah, salah satu keangkuhan hidup itu ya gitu. Saya minta ditraktir itu nantinya. Nah, keinginan daging, saudara bisa lihat. Waduh, matanya jelalatan kalau ngelihat seseorang, apalagi cowok nih, tadi kan cewek ya, cowok ya. Kalau cowok lihat cewek, waduh, diajak ngomong ya masih bisa gini loh saudara, istrinya di sebelah sini nih, masih bisa gini ya. Tapi itulah kedagingan saudara. Dan mata, lapar mata. Waduh kalau ngelihat makanan, enggak bisa enggak nolak saudara. Ya, apalagi yang masaknya udah di depan mata ini, waduh, aduh rasanya udah, ngerti saudara ya, ternyata semua lapar ini. Oke, yang kita garis bawah itu keangkuhan hidup. Kalau keangkuhan hidup, ini yang sangat bahaya saudara. Keangkuhan hidup ini gak kelihatan. Nah, pride of life itu apa sih? Pride of life itu ada yang sebut, ini saya cuma copy paste aja, ada yang sebut craving for attention, craving for position, craving for authority, craving for identity, craving for appreciation. Manusia yang pengennya mau dihargain, maunya dihormatin, maunya diapain lagi? Posisiku harus yang bagus. Kalau aku enggak diambil posisinya, marahlah dia. Kalau gereja lagi milih misalnya ya, ayo kamu ikut tim pelayanan ya, dia enggak kepilih tim pelayanan, marahlah dia. Saudara, tipe seperti ini, inilah namanya manusia yang dipenuhi dengan keangkuhan hidup. Proud-nya tinggi sekali. Nah,
Saya ngelihat wajah saudara ini bukan berarti, aduh gua kena nih, dia ngelihat gua nih pendetanya, berarti dia menusuk ke aku. Enggak saudara, sekali lagi proud ini juga ada di dalam diri saya. Misalnya ini ya, baru saya sebut tadi, subscriber kita 3.000 loh, 3K. Sombong enggak nih? Sombong saudara. Tapi kalau saudara nanti belajar firman pagi hari ini, kesombongan itu tidak ada lagi saudara. Saya jamin kalau saudara mau melakukannya. Firman tadi yang dikatakan ada stubborn heart gitu ya, rebel heart gitu kan ya. Ini lagu kok sama yang mau tak firmanin ya. Saya padahal nggak janjian. Pujian yang tadi saudara nyanyikan, aku ini kata-katanya kurang lebih, aku ini mau nyerahin tubuhku ke kamu Tuhan. Tapi aku masih memiliki rebel heart, stubborn lah, yang rasanya itu keangkuhan hidup itu semuanya diisikan di situ tadi pujian. Halo? Nah, masing-masing kita ada keangkuhan hidup ini. Ayo pagi hari ini kita belajar. Keangkuhan hidup ini bisa saja terjadi kepada siapa saja. Anak kecil, anak besar, bukan anak besar ya, orang besar, orang kaya, orang miskin pun bisa mempunyai pride yang sombongnya kayak apa gitu ya, keangkuhan hidupnya. Nah, pride ini berbicara tentang pride the enemy of growth. Jadi kalau kita memiliki pride of life ini tinggi, itu menghambat pertumbuhan rohanimu. Pride ini talking about all about me. Aku mau diperhatikan. Orang sudah kisik-kisik waktu saya jalan, misalnya ini berdua ngobrol, kisik-kisik gitu, ketawa-ketawa kisik-kisik. Saya sudah tersinggung. Karena apa? Pride saya rasanya terganggu dengan orang ini. Ngerti saudara? Adakah manusia seperti ini? Ada. Saudara tunjuk diri sendiri dulu ya. Pride is like bad breath. Everyone knows you have it, but you not. Kesombongan ini seumpamanya kayak bau nafas yang jelek. Saya juga pernah panas dalam, bau nafasnya nggak enak. Begitu saudara ngomong, bau nafas mulut saudara itu, yang tahu siapa? Budayu. Betul ya. Dia langsung gini, yang mambumu. permen gitu saudara. Saya nggak tahu, saya jeblak aja, blak, begitu udah deket dia, ambumu loh gitu. Pride of life itu seperti bau mulut yang tak sedap. You didn't know, tapi orang lain bisa lihat, ih sombong kali kau Ki, baru punya rumah saja, jalanmu kayak gitu. Dia mau beli rumah saudara, aku ya iri loh ya. Proud, ada jealousy juga. Nah, proud of life itu seperti itu saudara. Kita nggak sadar, kita nggak ngerti, tetapi orang lain itu ngelihat loh saudara. Caramu ngomong, caramu ya berlagak hidupmu, lifestylemu, itu kelihatan kalau kamu ini sombong banget gitu loh. Bahkan orang nyebut OKB ya. Kalau misalnya dari nak punya terus kaya gitu, punya mobil, OKB dia OKB. Karena orang bisa lihat, ini orang kaya baru ini. Ya, kenapa? Dulu enggak pernah punya cincin, begitu OKB, cincinnya renteng, jalannya aja ngomongnya gini, itu lihat tuh gitu saudara. Itu orang lain bisa lihat saudara ya. Jadi pride of life itu berbicara tentang about me. Kalau kita sudah ngomongin aku harus didahulukan ya, aku harus ini ya, aku harus dihormati, aku harus ini, me, itu namanya pride of life-nya tinggi banget. Pride di tengah-tengahnya apa? Tuh huruf apa? I, ya, me itu aku, ya, semuanya aku. Aku mau dilayani.
Ya, misalnya anak saya juga bisa pride of life, bisa saudara. Apalagi bisa ballet gitu. Oh, pride of life-nya tinggi banget, tinggi sekali. Kalau saya biarin, ya bisa berantem dia terus sama temennya. Ya, begitu dia laporan, ini jealous sama aku. What? Jealous with you? No, Kayla. Gitu misalnya saudara. Kamu yang gak bisa taruh dirimu, kamu gak bisa bawa dirimu, kamu harus bisa tahu. Nah, saya ajarin dia. Pride ini gawat saudara. Bisa terjadi kepada anak-anak, bisa terjadi orang tua, bisa orang kaya, bisa orang miskin, bisa muda, bisa orang tua pun, nenek-nenek, kakek-kakek, bisa. Dan itu memang menggejala kemana-mana. Ya, dari sononya Adam dan Hawa. Dan Tuhan sudah bilang di ayat ini, tiga hal ini bukan dari Bapa, tapi dari dunia. Sedangkan dunia ini menuju kepada kemerdekaan atau kepada kekelaman, kehancuran. Jadi janganlah engkau mempertahankan pride of life-mu. Ya, caranya gimana nih kill the pride of life? 1 Yohanes 2 sebelum saya masuk di situ ada 1 Yohanes 2 ayat 15. Ini diingatkan demikian. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Benar enggak saudara? Bagaimana kita masih menguatkan pride of life kita, terus kita mau Roh Kudus isi, enggak bisa. Kontradiksi saudara. Jadi tadi dikatakan benar kamu bisa bahasa roh, bisa, bagus. Kamu lahir baru, ciami. Kamu bawa jiwa, datang, wonderful, tutam. Tetapi di dalam dirimu masih ada pride ini, tidak ada kasih Bapak yang luar biasa. Halo? Jadi itu bukan tolak ukur loh, bawa jiwa. Jadi ini bukan satu kerohanian yang menjamin kita masuk surga tadi yang saya ngomong tadi. Tapi Tuhan mau kita mengkikis 3 hal. Kelaparan mata itu tadi, nafsu, kedagingan, dan pride of life. Ya, apalagi nih ya, suaminya bule. Oh, pride of life-nya tinggi banget. B aja gitu ya. Tapi jujur saudara, orang Indonesia tinggal di sini, begitu pulang ke kampung halaman, pride of life-nya seperti Sinterklas saudara. Bangun Bu, bangun ini temboknya jelek, ganti porselin. Bawa tasnya sudah beda, tangannya begini saudara. Dulu begini, malah ditutup-tutupin, ada robek ya soalnya. Apalagi suaminya bule, pengacara lagi. Pengangguran banyak acara. Saudara, pride itu ada di mana-mana. Banyak saudara, banyak. Ya, jadi pride itu bisa kepada semua suku, semua usia, semua golongan. Apalagi sekarang yang di politik misalnya, wah saya ini pejabat tinggi gini ya. Mau nggak mau harus dihormati saudara. Ini pride terjadi di mana-mana. Bahkan di hamba Tuhan. Tadi kan ngomongin yang luar nih. Gereja gimana? Gereja lebih tinggi lagi saudara pride-nya. Kamu ke gerejaku aja, di RIM ya, RIM itu bagus, orangnya baik-baik, itu pride saudara. Itu satu kesombongan yang namanya sombong rohani. Nanti ada ya. Nah, bagaimana kita membunuh semua itu? 1, dengan boast and glory in the Lord, artinya bermegahlah hanya di dalam Tuhan saja.
Diambil di 1 Korintus 1 ayat 27, 28 dan 31. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kalau saudara punya suami pengacara, boleh lagi saudara, bermegahlah di dalam Tuhan. Tuhan itu baik sekali, jadi katakan ucapan syukur itu hanya Tuhan saja. Bukan ini loh aku, enggak. Ya saudara, saya enggak berani ngeliat sana karena ada yang pengacara di sebelah sini ya. Saya ngeliat sini saja, nanti saya dituntut, repot saya. Saudara, saya mau guyon gini supaya saudara mengerti bahwa kita ini family. Oke? Jadi firman yang saudara terima begitu menusuk ke sanubarimu, itu Roh Kudus yang berbicara. Siap? Oke. Jadi di sini dikatakan Tuhan itu milik orang yang bodoh sekalipun diambil sama Tuhan. Berarti kalau kita pride of life, sombong, itu kita harusnya sadar bahwa ada orang yang bodoh itu yang dipakai Tuhan. Kalau kita ngomong sekarang aku yang pinter, itu akan ditunjukin sama Tuhan. Ini loh, nih taruh orang yang tidak punya apa-apa bisa jadi gini. Tercelik mata kita, betul enggak? Di sini firman ini mengingatkan kita bahwa orang yang sederhana itu yang dipilih Tuhan, bukan yang pinter kayak kamu ini. Apalagi yang sombongnya agak karuan gitu, sampai langit, laut aja mau dibeli dan dipagari ini milikku gitu. Mana bisa saudara ya, laut aja diakui batasnya 2 air itu susah. Ya, ini diakui, ini daerahku, enggak boleh kamu ganggu-gugat. Bahkan pulau-pulau dibeli sendiri. Waduh, pulau segini gedenya ya. Jadi saudara, pride of life itu sangat menakutkan. Ya, apalagi orang kaya terus jatuh miskin. Wih, dia enggak mau dikatakan miskin, saudara. Itu sudah pride-nya dia. Standar saya ini seperti ini. Dia enggak mau kalau diremeh-temehkan. Nah, firman ini mengingatkan kalau saudara mau bunuh segala pride of life-mu, saudara iling. Tadi pujiannya gandol Gusti. Saya ngomongin gandol tuh harusnya gini tariannya. Saudara. Makanya saya gini-gini, polusi gini-gini. Begini Bu, gandol gitu ya. Nah, gandol Gusti artinya saudara harus bermegah hanya Tuhan saja yang harus saudara pamerkan di dalam hidupmu. Karena Tuhan itu pakai orang yang sederhana, bisa loh dudukin seperti posisi ini. Jadi saudara enggak perlu ini loh, kalau bukan aku, tidak ada saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau saudara sadar hal ini, pride saudara akan reduce. Di 1 Korintus 4 ayat 6 dikatakan gini, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Firman ini ditulis di gereja Korintus yang notabene gerejanya bagus programnya saudara. Ya seperti RIM lah. Ya, ada pujian penyembahannya, ada musiknya, ada multimedia kan bagus saudara. Ber-AC lagi ruangnya kan bagus.
lalu ada program KD, Krisdayanti bukan, KD itu Kingdom, Kingdom Discipleship, PA, istilahnya PA itu pendalaman Alkitab, diajarin, dikasih program, bagus enggak? Bagus. Tapi di situ dari kebagusan tadi timbullah kesombongan rohani. Gerejaku datang, gerejaku aja, gerejaku bagus, gerejaku lebih bagus dari kamu, gereja kamu banyak dosanya. Oh, saudara, gawat ini, gawat sekali. Dan merasa kita ini lebih daripada gereja-gereja lain. Bisa marah orang-orang itu nanti. Jangan ya saudara. Saudara Pak Jiwa juga jangan dari gereja lain, jangan. Kecuali mereka yang sudah lama tidak pernah ke gereja. Lucy sudah lama ya. Tidak dipermalukan kok. Tidak, maksud saya gini, supaya tidak jadi persengketaan, perkelahian. Ngapain? Saya mau jumlahnya banyak, ini yang kebanggaan saya. Tidak saudara. Saya mau sedikit tapi qualify-nya bagus. Betul Bapak, betul? Betul, banyak isinya tapi enggak qualified, follower semua, no way. Apa yang dibanggakan? Dan apa yang perlu dibanggakan? Di sini firman Tuhan, jangan kamu sombong sama gereja yang Korintus ini. Kamu mendewakan Santoso, jangan saudara. Ada loh, semuanya Santoso, waduh kalau saya datang itu mungkin tak kasih karpet merah, mungkin bajunya dia dilepas taruh di kaki saya gitu mungkin. Sampai seperti itunya, ada kan saudara bisa ngelihat kan hambanya itu dihormatin kayak seperti itu. Bahaya saudara, bisa buat hamba Tuhannya ini King of King, ngerti saudara? Jangan, biasa aja. Kadang ada bu pejabat datang, waduh, dari jauh sudah gini-gini, padahal dia nggak ngelihat, nggak ngewes. Kasihan Amir aja nggak kasihan. Jadi jangan terlalu mendewakan orang, jangan saudara. Apalagi hamba Tuhan, saudara dewakan seperti itu membuat jerat buat hamba Tuhan itu. Saudara cukup respect apa yang diucapkan, dilakukan. It is more powerful than your expressions. Ngerti saudara ya maksudnya ya. Saudara cukup hormati saya, misalnya nih ya GR Ahmad gitu. Hormati apa yang saya sampaikan, saudara praktekkan. Cukup. Enggak harus Pak Santoso datang ke rumah saya masakan ini. Ayo Pak Santoso ini. Ayo nih Pak Santoso. Enggak, bukan itu saudara. Saya sih senang sebetulnya. Seneng amat diundang makan kan enggak seneng, makanya saya ini berolahraga, saya takut ini sampai jatuh dia. Ya, jangan terlalu ngombol-ngombolake itu pendeta nih, nanti kalau sudah kena angin terbang pendetanya pergi, nangis loh. Loh kok pergi? Ya ini terlalu tinggi, dia terus kena angin, mabur sana dia. Saudara, ayo matikan keangkuhan hidup kita. Oke, tadi dengan bermegahlah hanya kepada Tuhan. Kalau saudara menyaksikan gereja ini, puji Tuhan, gerejanya ada hadirat Tuhan. Itu loh hadiratnya Tuhan, itu loh omong no. Bukan kesaksian saudara, saya dulu enggak punya rumah, di gereja ini saya punya rumah. Jangan itu saudara. Yang disaksikan itu saya berubah dan orang lain bisa lihat, kok berubah ya kamu ya. Ini nih yang perlu ditunjukkan. Ya. Jadi spiritual pride is the most dangerous and the most arrogant of all sorts of pride. Spiritual rohani ini sangat paling bahaya. Apalagi saudara dikasih tahu istrinya, saudara enggak akan pernah ngerewes istrinya. Ini sombong rohani loh saudara. Anak-anak diomongin orang tua enggak ngerewes, itu sombong rohani saudara.
Jadi kalau saudara sombong rohani, ini kelihatannya sangat lebih daripada virus. Bahaya sekali sombong rohani ini saudara. Merasa minterin, merasa ngerti semuanya. Paling habis gini pendetanya ngomongin duit nih pasti. You know. Paling ngomongin ini, ayat ini aku sudah pernah baca ini 1000 kali, udah pernah aku. Saudara, setiap firman itu kalau saudara terima senantiasa baru. Kalau kita mau tidak sombong rohani ini, saudara harus ya rendahkan, humblein. Pujian tadi stubborn, apa tadi Bu Lucy? Terus ada lagi rebel gitu ya. Nah, gak enak semuanya itu. Dan itu ada di antara saudara dan saya. Saudara harus buang itu, harus dibuang memang. Itu bukan dari Tuhan. Amin. Next yang kedua, cepat aja ya saudara, biar 3 langsung kita makan siang. Involve God in everything. Kalau saudara mau bunuh keangkuhan hidupmu, libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. James 4 verse 13, 17. 1, 2, 3, ayo. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, baik enggak orang bekerja keras? Baik, Tuhan bilang belajarlah kepada si semut yang bekerja di musim panas, mengumpulkan untuk musim dingin. Oh keren kan? Manusia pakai ayat ini, sehingga dia melakukan pekerjaan dengan seenaknya tanpa melibatkan Tuhan. Aku mau ini, aku mau itu, aku mau dagang ini, aku nanti di sini bisnis ini. Siapa nanti yang mau ngasih makan aku? Oh, kayaknya itu dia lebih tahu daripada Tuhan. Padahal firman ini mengatakan, kamu mau dagang ini. Kamu ingat gak, usiamu ini seperti uap. Gitu loh saudara, seharusnya saudara dan saya ngerti, iya, aku sebentar lagi dipanggil Tuhan. Hidupku ini seperti uap. Lalu libatkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan, boleh enggak aku dagang ini? Kalau Tuhan bilang enggak, ya jangan. Kalau kamu paksa, ya terserah. Kan gitu saudara. Tapi kalau kita manusia yang pride of life-nya tinggi, tidak pernah dia melibatkan Tuhan. Bahkan tanya aja juga kagak. Aku mau ini, aku mau itu. Sehingga saudara akan capek. Makanya ada lagu, kamu kerja bagai kuda. Sorry ya. Betul enggak saudara? Karena apa? Karena kita enggak melibatkan Tuhan. Dengan kekuatanmu enggak bisa. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dagang apa saja enggak akan jalan kalau enggak dilibatkan Tuhan. Kenapa saudara harus libatkan Tuhan? Supaya tidak sombong. Kalau orang berhasil, dagang ini berhasil, dagang ini berhasil, dagang ini berhasil. Wow, jalannya sudah beda. Tetapi kalau kita terus ingat, umurku seberatas 70 tahun. Apa yang harus aku lakukan bersama Tuhan? Nanti Tuhan akan mendatangkan kreativitas kepada saudara. Begitu saudara kreativitas datang dari Tuhan, saudara gak usah bingung-bingung, lakukan aja kreativitas itu dan itu akan dibuat berhasil.
karena saudara melakukannya bersama Tuhan. Tapi kalau saudara maunya sendiri, sampai tanya gini, Tuhan nanti sampai gempor dulu dah, lu nanti baru tanya aku. Tuhan tahu itu ceritanya. Saudara ya. Kalau saudara berkata, oh aku ini yang milikin tubuhku. Benar. Tangan saudara ini milik siapa? Milik siapa tanganmu? Dirimu kan? Oke. Tangan ini dibuat untuk ngambil mau minum, saya ambil tangan ini. Ambil uang di dompet, ambil. Tangan ini tak perintahkan, betul? Ini kan tubuhku. Sekarang saudara pegang tangan saudara di dada saudara. Rasakan ada detaknya bukan? Tenang konsentrasi. Pegang di sini semua, ada detaknya ta? Jantung ini miliknya siapa? Miliknya siapa? Loh kan ini tubuhnya kita kan. Miliknya siapa? Jantung ini. Milikku. Kalau punyamu, perintahkan dia berhenti sekarang. Berarti bukan punyamu. Dulu nanti jawabannya terakhir itu. Kalau kamu jawab sekarang kan enggak tahu ceritanya. Kamu membuyarkan ilustrasiku. Tidak Lani, betul. Betul, Ani bilang miliknya Tuhan. Orang katakan ini tubuhku, aku mau apain tubuhku, ini punyaku. Tapi kalau saudara katakan ini jantung punyaku toh, berhenti. Nggak mau dia. Ya kan? Berarti ini is not belong to you. Ada yang memiliki jantung ini. Siapa? Tuhan. Kamu mau apa aja besok? Bisa. It is yours. Tapi saudara tidak tahu bahwa segala sesuatu itu, hidupmu itu seperti uap. Mampus loh. Serius saudara. Kita nggak tahu, nggak pernah tahu kapan kita pus itu tadi. We don't know. We never know. Dengan kehidupanmu seperti ini, apalagi ada virus ini, begitu kena mati 4.000. Loh, kok ya enggak takut? Masih aja merasa mempeng, ngeyel. Ini aku yang punya, aku mau apa-apa aja seenaknya aku. Halo, ingat saudara, umurmu makpus. Seperti uap, Ingat itu, takut loh gitu. Sadar loh bahwa apa yang mau kamu pamerkan dalam hidupmu, enggak ada apa-apanya. Enggak ada saudara. Ya, jadi apa dong Pak? Enggak ada yang dipamerin dong. Yesus lah yang kau pamerkan dalam hidupmu. Siapa dia? Hanya itu saja saudara. Ya. Di ayat James 4 ayat 13 sampai 17 dikatakan, oh ini yang bahasa Inggris tadi. Kolose 3 ayat 12 sampai 13 katakan gini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi ada sambungnya ini. Karena kita merasa aku punya segala-galanya, begitu istriku jengkelin aku, greget gua gigit lu gitu ya. Saudara firman ini mengatakan, janganlah kamu menaruh dendam, tapi taruhlah kerendahan hati untuk membunuh keangkuhan hidup yang ada dalam hidup kita. Saudara harus kenakan senantiasa belas kasihan, kemurahan, apalagi kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Mikir nih saudara, enak aja lu ngomong. Tadi pagi itu suami gue itu jengkelin.
Dia udah diomongin bolak-balik, gak berubah-berubah. Anak gua jengkelin. Saudara, yang ketawa berarti iya. Saudara, tenang dulu. Di sini dibilang kamu sebagai orang-orang pilihannya Tuhan loh. You pilihannya Tuhan, you pilihannya Tuhan, you pilihannya Tuhan. You juga pilihannya Tuhan. Kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah kesabaran. Aduh, ya apa Tuhan. Jengkel hatiku ini. Aduh, gak kuat saudara. Tapi ini firman. Firman ini ngomong kenakanlah kerendahan hati. Kalau kita ngomongin kerendahan hati, itu kita kayak dulos. Dulos itu kayak apa? Kayak koset. Koset, kalau saudara datang ke rumahnya Bu Vero itu banyak kosetnya. Di pintu sini ada koset, di pintu sana ada koset lagi. Nah, kita itu seperti koset. Keset. Bahasa Jawa koset. Bahasa saja itu banyak. Bahasa Inggris juga keset, kosot, keset. Nah kan gitu. Apa itu bahasanya? Keset. Ya udahlah, itu bahasamu. Bahasaku. Saudara, kita harus rendah hati. Rendah hati itu seperti itu. Koset tadi itu, keset, apalah itu. Ah, lain lagi itu Pak Ismu. Jadi saudara, kalau saudara mau pride of life, saudara ilingo ini, kamu umat pilihan loh. Katakan, aku umat pilihan. Aku harus ngampuni. Jadi mau gak mau istriku tak ampuni. Tapi dengan jengkel pertamanya. Gak bisa langsung zep gitu kan. Dulu seminggu mungkin 3 bulan ya istriku itu kalau marah sama saya. Jangan direkam, hapus. Nggak ada 3 bulan itu ngawur aja. Paling 3 minggu. Nah, nantinya setelah saudara pakai tadi ini, kata-kata ini, dia marah sama saya, enggak 3 minggu lagi. 3 hari. Dulu belum, nanti 3 jam. Terus 3 menit. You can? Nah serius, saya bisa. Oh sombongnya. Sombongnya metu kukuruyuk. Saudara, kita semua ada pride of life-nya. Saudara kalau marah, jengkel, dendam kan ceritanya. Firman ini ngatakan gitu. Firman lo ya, bukan saya lo ya. Menurut saya apa menurut firman? Ya firman, ayo baca keras-keras kalau gitu sekali lagi. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Amin. Kalau saudara doa Bapa kami juga kan saya selalu mengingatkan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain bersalah kepada kami. Nah, giliran kata-kata ini digaris, langsung tarik napas dalam. Sebel gue daripada ngapain gue datang pagi ini di sini. Ngapain aku datang duduk di sini? Kalau cuma firman-Nya untuk memaafkan dan rendah hati seperti koset. Keset. Oke, I follow you, keset. Kloset lagi-lagi ya. Nah, itu dia.
Marah ini, udah panas nih. Udah panas dia. Sudah hot dia, temperamennya udah hot. Nanti ya tak bales katanya gitu. Oke. Saya percaya setiap firman yang ditabur, saudara menerima sesuatu, sekali lagi itu Roh Kudus yang mengingatkanmu. Saudara ada di tempat ini, terus firman yang ngomongin ini rencana dari Tuhan, bukan rencana Ciang. It is God's plan for you. To come here this morning, dengerin ini, dan tersengat listrik dari firman ini. Ini bukan gara-gara soundman, tapi firman Tuhan. Kan listrik perlistrikan, oke? No matter how great you are, arrogance is not a good sign. Gak pedulin lu pembantu rumah tangga kayak siapa saja, bos besar kayak, kalau lu arogan, gak bener deh. Setuju? Ayo kita bunuh itu arogan, supaya tidak ada di dalam kehidupan kita, karakter kita. Yang ketiga, humility. Ya, Filipi 2 ayat 3. Yuk kita baca. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya nothing happen. Enggak tahu, saya megang sih, teman enggak neken-neken. Bener nih, swear. Swear lagi. Loh kan kebalik toh. Ini memang kalau ada sesuatu yang bagus, itu iblis itu enggak suka saudara ya. Supaya mengelabuin kita enggak kebaca. Dibuat kita tertidur rasanya atau ini dah masalah-masalah kayak gini tadi. Oke, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Setuju? Jangan pernah saudara mencari puji-pujiannya, aku mau dihormati yang tadi itu. Baiklah kita mengutamakan orang lain lebih dulu. Kita bisa lihat di cara makan, misalnya, very simple. Mari, kan malu-malu semuanya. Ayo pak, ayo nih. Pak, saya Pak Gembala dulu dong Pak Gembala. Gitu saudara. Ya, saya seneng loh. Oh aku, terus nanti potong tumpeng. Oh kasih Pak Gembalanya, oh aku, gitu kan. Maunya nyari puji-pujian itu, tapi jangan. Mendingan ayo silakan yang lainnya dulu, ladies first gitu. Jadi enggak harus aku dulu. Waduh, ini enggak hormatin saya. Jangan saudara, firman Tuhan yang ngajarkan. Supaya kita mendahulukan orang. Ini sudah prinsip kingdom. Prinsip kerajaan. Harus mendahulukan, apalagi yang tertua. Di bis-bis juga saudara lihat. Kursi ini khusus untuk orang yang tua. Terus orang tua enggak mau duduk di situ. Gua masih kuat katanya gitu. Ya udah saya dudukin saudara. Saya suruh, you don't want to sit? No gitu, tante-tante gitu mungkin dia merasa lebih kuat gitu ya. Ya wes aku longgo. Aku kesel. Saudara, tapi di situ saya ngambil bagusnya mendahulukan yang tua. Ada budaya sekarang tidak pedulin ibu-ibu berdiri didiemin anak-anak mudanya, ini kebangetan. Ya, sekalipun ini bukan tempat duduk di train, bukan ada tempat duduknya untuk orang tua, untuk orang yang disability. Saudara lihat ada ibu-ibu berdiri, saudara persilakan, ini baru bagus. Mendahulukan orang. Saudara harus belajar ini, ya. Diajarin anak-anak muda untuk bisa mendahulukan orang tuanya. Saya senang sih didikan tentara, ya istri saya. Saya di rumah nggak pernah ada perbedaan, ini gelasnya papi, ini gelasnya mami, nggak ada saudara. Ambil comot aja nggak masalah. Nah, istri saya setelah menikah, ini punya papi, nggak boleh pakai ini gitu saudara. Mulai kapan nih ada perbedaan? Tapi maksudnya istri saya, dia menghormati, menghargai. Nah anak-anak sudah tahu, gak boleh pakai gelas itu, gelasnya papi.
pakai gelas yang lain kan banyak. Jadi it is okay lah. Buat saya yang pertama kali saya merasa diajenin ya, dalam bahasa Jawa itu ajenin gitu, dihargain gitu, rasanya kok aduh risih saya. Saya orangnya easy going, mau pakai gelas ini kayak kobokan kayak enggak apa-apa. Langsung dikeran kayak langsung nyokot, enggak masalah. Oh mulut-mulut gua. Tapi ini dia kasih, ada mangkok, ini mangkok. Ada tulisannya gelasnya tutupnya sendiri. Aduh, tapi enak juga sih. Ya, lama-lama udah kebiasaan. Bener, ini harus kita hargain supaya enggak saling comot gelasnya, kebersihannya juga kan gitu, saudara. Jadi baguslah saudara mendahulukan orang. Kebudayaan ini adalah kebudayaan kingdom, ya. Sehingga saudara ada tata krama yang namanya humility. Ada satu sense of like appreciate gitu loh saudara, ya. Di Markus 10 ayat 43 dikatakan gini, 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Setuju? Jadi kalau saudara mau proud of life, pride of life saudara, aku mau dilayani, aku mau di ini, aku mau dihormati. Enggak gitu. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri datang itu untuk melayani. Kalau gurumu ngasih contoh melayani, muridnya kagak. Saya kasih contoh di gereja aja ya saudara, hamba Tuhan yang terkenal, dia banyak pakai tas, itu mungkin tasnya yang dulu mereknya paling bagus itu apa sih? Apa? Gentong. Kok gentong sih Ki? Gucci, ya oke lah Gucci. Gentong. Oh gentong. Wong Jawa ya kon. Dek Gucci kok gentong. Oh Louis Vuitton. Oh gentong. Dia pakai koper gitu ya, koper. Pendeta yang besar, hamba Tuhan besar. Dia maunya ada supirnya yang bawain. Bukan maunya dia, supirnya yang memang mau bawain. Ngerti saudara ya? Itu sudah kebiasaan supirnya, hormatin. Lalu yang kita ini yang baru-baru ini, wih enak juga ya. Bukan manajer tok loh yang dibawain tas. Bos yang di pabrik-pabrik itu kadang dibawain satpamnya, turun. Wah enak juga itu. Kita hamba-hamba Tuhan pengen juga dong, tas gua ada yang bawain. Ya. Lu sini bawain dong tas gue gitu saudara. Ya pasti dibawain lah, wong hamba Tuhannya juga yang mau nyampaikan firman. Tapi kalau kita ingat firman ini, Tuhan itu tidak seperti itu. Dia datang itu untuk melayani saudara. Kadang proud kita, pride of life kita itu tinggi banget. Dia nyontoh hamba Tuhan yang memang dia selayaknya mendapat itu. Kita yang kepingin niru-niru, kebanting saudara ceritanya. Orang bisa melihatnya, wow ini OKB nih, gitu ya. Orang kaya baru ini baru jadi pendeta ini, kelihatan saudara. Jadi ayo kita sebagai anak Tuhan pagi hari ini, kita tekan itu namanya keangkuhan hidup. Yang orang lain gak bisa lihat, yang bisa lihat, yang orang lain bisa lihat, diri kita ini nggak bisa melihat kalau kita ada. Oke. Nah, di sini ada ilustrasi, sometimes it is hard to open your hand, but you need to. But you need to, ya. Jadi kadang kita ini karena pride kita kemakan lu sama pride lu. Tapi maunya bertobat, tapi masih abot ambek pride-nya. Maunya tenggelam dia, masih abotan pride-nya. Seandainya pride itu dilepas, tangannya dia bisa satunya untuk ngambil tangan orang itu. Sometimes kita melakukan pride itu sampai kepada kekelaman, kematian.
kita pertahankan harga diri kita. TNI harga mati. Ya, kalau TNI boleh saudara. Kalau harga diri ini, yang pride kita, sampai kita bawa mati, kasihan. Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan datang untuk melayani saudara dan saya. Apa yang saudara lakukan? Saudara mau jadi bos? Boleh saudara. Bos karena saudara memang layak. Karena saudara memiliki properti apa itu ya bos ya. Tapi di dalam karakter, sekalipun kita bos, kita memiliki karakter Kristus. Amin.